arwah ini gaib dan orang yang sudah meninggal juga gaib. Maka di dalam banyak keterangan, roh orang yang hidup dengan roh orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam mimpi. Penghuni kubur, fa innahum yatabahawna, sesungguhnya penghuni kubur itu saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Wa yatazawarun, dan mereka saling berziarah, saling mengunjungi satu dengan yang lain. Maka nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita akan berjumpa lagi, kita akan bertemu lagi. Untuk memastikan itu sekarang tak bisa. Kapan bisa kita pastikan? Nanti. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa. Mana tahu ada yang mau coba, kan betul nggak nih Ustaz? Cobanya gimana? Mati dulu. Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma qsilhum bima'is salji wal barad wa nakihhum minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhum min azabil qabri wa azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa setiap sebelum kajian kita berdoa? Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya penghuni kubur yang berada di alam barzakh sana menunggu doa dari 4 golongan. Golongan pertama adalah dari para ayah, orang tua laki-laki. Yantaziru da'watan min abin, dari ayahnya. Yang kedua, au umin, dari ibunya. Yang ketiga, au akhin, dari saudara laki-laki maupun perempuannya. Yang keempat, au sadiqin, dari teman-temannya, dari kawan-kawannya. Inilah yang mereka nanti, yang mereka tunggu di alam barzakh sana. Maka itu sebab kita selalu berdoa, dan itu dianjurkan Allah di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang atau saudara kami yang beriman, yang telah mendahului kami. Maka ayat ini menunjukkan doa dari kaum muslimin, bukan hanya dari anak, bukan hanya dari ayah, tetapi dari seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup tentunya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tema kita pada pagi ini adalah tentang pertemuan arwah orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Jadi kita ini punya arwah, punya roh yang masih melekat di dalam batang tubuh kita. Arwah ini gaib dan orang yang sudah meninggal juga gaib. Maka di dalam banyak keterangan, roh orang yang hidup dengan roh orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam mimpi, bukan alam nyata. Kalau alam nyata tak bisa, itu pasti setan, jin. Tapi kalau di alam mimpi, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga penjelasan para ulama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum ini satu tema yang kita jelaskan, bahwasanya penghuni barzakh sesama penghuni barzakh, mereka pun saling bertemu satu dengan yang lain. Meninggal si fulan, meninggal si fulan, meninggal si fulan. Selama jalan kehidupannya sama, orang-orang baik, orang beriman, ya, mentaati perintah Allah,
maka mereka kelak akan kembali dipertemukan di tempat-tempat yang indah. Nah, ini menjadi keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan keyakinan ini bukan tanpa dasar. Keyakinan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kita ambil saja dalilnya riwayat Imam Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, penghuni kubur fa innahum yatabahawna, sesungguhnya penghuni kubur itu saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain, wa yatazawarun, dan mereka saling berziarah, saling mengunjungi satu dengan yang lain. Maka nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita akan berjumpa lagi, kita akan bertemu lagi. Untuk memastikan itu sekarang tak bisa. Kapan bisa kita pastikan? Nanti. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa. Mana tahu ada yang mau coba, kan betul nggak nih Ustaz? Cobanya gimana? Mati dulu. Nah, kan tak mungkin kita mati dulu baru kita yakini. Karena begitulah iman. Iman itu nak mesti kita coba dulu baru kita percaya. Sederhana sekali contohnya. Contohnya, ya, orang yang kena sakit asam urat misalnya. Kata dokter, tinggalkan larang pantangan, maka insya Allah akan sembuh. Tapi kalau dimakan juga, maka akan bertambah kambuh. Nah, kita ikuti saran dokter itu atau kita lakukan? Kita ikuti saran dokter. Bukan berarti nanti baru kita yakin. Setelah kita makan pantangan asam urat itu baru kita yakin. Kan tidak seperti itu. Kita baca pedomannya, kita dengarkan sarannya, kemudian satu persatu kita ikuti saran dokter, insya Allah terhindar dari penyakit itu. Belum lagi kita alami, tapi kita sudah ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat dokter. Dan saya pernah dulu Bapak Ibu kena GERD di sini. Jadi kata dokter, Bapak jangan dulu makan rendang, makan pulut. Jangan makan dulu, tinggalkan itu sementara waktu. Kalau Bapak makan, nanti akan panas bagian sini. Itu di hari Sabtu saya berobat. Di hari Ahad kawan akikah, kambing guling dengan pulut. Menetes air liur saya nengoknya. Saya coba sedikit Pak, sampai di rumah meraung-raung. Sejak itu saya katakan tobat saya. Betul rupanya kata dokter ini. Nah, terkadang manusia itu begitu. Setelah dia mengalami, merasakan baru percaya. Nah, kalau mau Bapak Ibu mau merasakan, cobalah dulu. Kan tak mungkin. Maka orang-orang yang sudah meninggal itu yatazawaruna fi kuburihim. Mereka berziarah satu dengan yang lain. Itu satu hadis. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya arwahnya orang mukmin lataltaqiyan, satu dengan yang lain saling bertemu, berjumpa. Karena dua subjeknya di situ. Dalam bahasa Arab itu namanya huma, dua. Lataltaqiyani, dua itu bisa bertemu. Berarti roh sesama roh di alam barzah sana. Ala masirati lailatin, jauhnya perjalanan mereka sejauh satu malam perjalanan. Ini menunjukkan kehidupan barzah itu luas sekali. Bagaimana tidak luas? Karena mampu menampung kehidupan sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Begitulah luasnya di barzah. Dan tak pernah penuh. Tak pernah peluasan lahan. Terus begitu akan terus itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau penduduk dunia hari ini 8 miliar, meninggal generasi 8 miliar ini, ganti generasi berikutnya, tetap akan muat. Di barzah itu tetap akan muat. Bahkan begitu juga di akhirat. Ketika orang-orang masuk neraka itu di akhirat ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah penuh? Maka kata neraka itu, apakah masih ada tambahan? Hallahu min mazid? Masih ada tambahan tak? Artinya apa? Tidak pernah penuh kehidupan atau tempat yang akan kita tempuh setelah kita tinggalkan kehidupan dunia ini. Nah, ini pertemuan sesama mereka yang sudah meninggal. Nah, sekarang kita geser sedikit. Arwah yang sudah meninggal menetap di barzah. Sampai kapan mereka menetap di barzah?
sampai kiamat datang. Di situlah mereka menanti. Ayah saya sudah meninggal, datuk saya sudah meninggal, moyang-moyang kita sudah meninggal, kemudian kita pun akan menyusul mereka. Kita juga akan bertemu dengan mereka. Nah, sebelum kita meninggal, kita pun dapat bertemu dengan mereka melalui mimpi. Mana dalilnya, Ustaz? Quran surat yang ke-39. Silakan Bapak Ibu cek yang punya Al-Quran. Quran surat yang ke-39 ayat 42. Surat 39 itu surat apa? Surat Az-Zumar, Maryam 19. Maryam 19, 29 Al-Ankabut, 39 Az-Zumar, 49 Al-Hujurat, 50 surat Qaf. Kebetulan hafal pula yang itu. Itu pula cuman hafal, Pak. Kalau niru Sa'ad Hidayat tak bisa kita. Satu-satu jadilah. Nah, Quran surat yang ke-39, Quran surat Az-Zumar. 40-nya Quran surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah memegang atau menahan, kalau di Al-Quran itu terjemahnya nyawa. Allah menahan arwah orang yang sudah orang yang sudah meninggal di dalam kematiannya, dan roh orang yang belum mati ketika tidur. Ketika tidur, roh kita sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengembalikan, kita kembali hidup. Jika Allah tidak berkehendak untuk mengembalikan, maka saat itulah orang meninggal dalam keadaan tertidur. Ayah saya meninggal dalam keadaan tertidur. Artinya tertidur, malamnya tidur, pagi ibu saya tengok sudah tidak bernafas lagi. Jadi ada orang-orang semacam itu, dia meninggalnya ketika tertidur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya bergeser sedikit. Kalau orang yang meninggalnya dalam keadaan terjaga, ada yang mengawasi, ada yang menemani, kemungkinan bisa ditalkin La ilaha illallah, karena tampak oleh dia tanda-tandanya. Ini orang yang menemani, yang terjaga di rumah sakit, mungkin di rumahnya terbaring. Tapi kalau orang yang tidur bagaimana? Siapa yang mentalkinkan? Kan enggak ada. Nah, ada satu doa, apabila kita baca doa itu sebelum tidur, maka sama nilainya seperti orang yang ditalkinkan ketika akan meninggal. Dulu sudah pernah saya share doa ini ke Pak Ketua, dan Pak Ketua sudah share juga ke Bapak Ibu. Mungkin tengok lagi nanti filenya, tapi saya bacakan doanya. Doa itu doa sahih, di mana Rasulullah bersabda 5 yang kita minta. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nanti kalau saya share lagi nanti doa itu, karena dulu pernah kita buatkan PDF-nya. Jadi besar, enak dibaca dan enak dilihat. Nah, ujung doa itu kata Nabi, fa in mutta min lailatika, apabila engkau meninggal pada malam itu. Berarti meninggalnya dalam keadaan terjaga atau tertidur? Tertidur. Setelah membaca doa tadi, qadarullah, tak tahu kita takdir Allah Bapak Ibu, meninggal kita pada malam itu. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Engkau meninggal dalam keadaan fitrah.
Nah, fitrah ini dijelaskan oleh para ulama. Apa makna fitrah? Fitrah maknanya Islam, fitrah maknanya bersih, fitrah maknanya diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa tentu dosa yang berkaitan dengan Allah selain syirik. Dosa suuzon, berburuk sangka kepada manusia itu diampuni. Yang tak diampuni itu utang piutang, itu tidak bisa. Pinjam duit ke ketua masjid Darul Huda, habis itu berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, ambo banyak utang sama bulan tu, ampunkanlah dosa ambo. Nak bisa nah. Jadi kalau hutang tu mesti dibayarnya. Tapi kalau ya Allah, ambo silap tadi, salah cakap ambo sama dia, ya Allah, saya tersakiti hatinya, ampunkanlah, itu bisa. Yang begitu. Nah, Bapak Ibu baca doa itu sebelum tidur. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, faj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadikanlah akhir ucapanmu pada malam itu doa ini. Doa yang tadi. Kalau masih ada, maka nanti silakan Bapak Ibu print, ya. Kemudian dibuat laminating supaya dia nampak besar. Jadi sebelum tidur itu, setelah baca amalan ini, amalan itu, amalan ini, maka sempatkan untuk membaca doa yang pendek ini. Pendek Pak, 5 cuma. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Ibu-ibu hafal? Insyaallah. Insyaallah. Ya, nanti saya kirim lagi nanti insyaallah. Saya cek lagi filenya, saya kirim ke Pak Ketua, ke yang lainnya. Ya, Bu ya. Insyaallah. Nah, jadi ayat tadi kita kembali ke ayat fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Arwah orang-orang yang sudah meninggal ditahan oleh Allah sampai datang hari kiamat. Berarti semuanya dalam kendali Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah lepaskan bagi orang-orang yang belum sampai ajalnya. Itulah kita tadi bangun dari tidur, kita bisa lagi beraktivitas. Karena tidur itu kan disebut mati kecil, atau dalam bahasa lainnya akhul maut, saudaranya kematian. Itu sebab ketika kita bangun tidur, doa yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira apa makna doa itu? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahillazi ahyana, setelah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti orang yang tidur itu disebut orang yang mati. Tapi bukan mati yang mati berpisah roh dari jasad kemudian dikubur, bukan mati itu. Karena mati orang tidur, orang yang pingsan, mati suri, apalagi koma, itu masuk dalam kategori mati kecil. Karena para ulama itu membedakan mati itu dua. Mati kecil satu, mati besar satu. Nah, mati kecil ini itulah orang yang tidur. Ada enggak yang tidur nih di masjid pagi ini? Itu sudah mati itu. Mati kecil maknanya. Orang yang pingsan, berhari-hari pingsan, tergolong mati kecil. Orang yang mati suri. Mati suri itu belum mati. Itu istilah yang ada di dalam bahasa kita. Maka di dalam Islam itu saya tidak mendapati istilah itu Bapak Ibu. Disebut cuman al-mautu sughra wal mautul kubra. Mati kecil dan mati besar. Nah, setelah kita telusuri mati kecil ini, inilah indikasi-indikasinya. Dan mati itu menurut dokter beda mati menurut Islam. Kalau mati menurut dokter itu nadinya tidak bergerak, batang otaknya kemudian mati, kemudian pergerakan anggota tubuhnya itu sudah mati, baru itu disebut dengan mati menurut medis. Ada mati menurut kesehatan itu mati menurut medis, mati menurut klinis. Yang satu lagi lupa saya istilahnya. Ada 3 istilah itu. Tak heteroik, tak apa namanya. Agak-agak sulit menghafalnya karena itu istilah dalam kedokteran. Mereka membagi kematian itu pada 3. Mati medis, mati klinis, yang satu lagi itu namanya. Nah, sementara dalam Islam membagi 2 saja. Mati besar itu orang yang sudah meninggal dan dikubur,
rohnya itu tidak kembali lagi ke dunia, dan mati kecil mereka dalam keadaan tertidur. Maka ayat ini menjelaskan roh orang yang hidup dengan roh orang yang sudah meninggal dipertemukan oleh Allah di dalam mimpi. Nah, wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini kalau kita tengok memang sepintas tak dapat penjelasan. Mana keterangannya Ustaz di terjemahan ini menjelaskan roh itu bisa bertemu. Nah, di sini kita buka tafsirnya. Salah satu hadis Nabi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, beliau mengatakan, mengambil satu hadis, rohnya orang mukmin itu jundun pasukan min junudin mujannada. Jundun mujannada, pasukan-pasukan seperti tentara, soldier, pasukan-pasukan. Idza ta'arafa i'talafa, apabila mereka saling kenal, saling tahu satu dengan yang lain, maka mereka bertemu. Idza ta'arafa i'talafa, saling kenal ini bukan kenal wajah begini. Saling kenal itu sama amalnya, sama akidahnya, sama kebaikannya, sejalan dengan perintah Allah. Ta'arafa i'talafa, maka mereka dipertemukan oleh Allah. Famatanaqara, apabila tidak saling kenal, jalannya berbeda, maka kata Rasulullah ikhtalafa, dia tak akan berjumpa. Nah, ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang hidup bisa bertemu di alam mimpi tadi. Nah, ayatnya jelas, hadisnya sudah kita ambil. Bagaimana penjelasan para ulama lebih detail tentang ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil beberapa kisah. Kisah yang pertama disebutkan oleh Imam Abu Layth Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 2 jilid, terdapat di jilid yang pertama keutamaan di malam Jumat dan pagi Jumat. Suatu ketika seorang ulama besar yang bernama Saleh Al-Murri, itu tabi'ut tabi'in, Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri tinggal di Irak dekat Samarkand. Kemudian di setiap subuh Jumat sebelum masuk masjid, beliau ziarah kubur subuh, karena kuburnya di samping masjid, seperti di Masjid Raya Senaplan. Kira-kira begitu kondisi apa keberadaannya. Sebelum masuk masjid berziarah. Qadarullah, Allah takdirkan pada hari itu sang imam tertidur di pekuburan itu. Begitu pula skenario Allah. Ketika tertidur, maka dia melihat penghuni-penghuni barzakh mengambil kiriman-kiriman ahli keluarga mereka yang di dunia. Sedekah, doa, bacaan-bacaan ayat, macam-macam. Di atas nampan-nampan kemuliaan. Semua mereka tu mengambil, semacam kita di pesantren mengambil kiriman. Jadi begitulah kondisinya. Mereka berdesak-desakan mengambil satu dengan yang lain dan tak pernah tertukar, karena diniatkan untuk mereka. Makanya tadi kita niatkan untuk almarhum, almarhumah dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak yang dilihat oleh sang imam, ada satu anak muda yang tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh kawan-kawannya. Dia pun bersedih. Kemudian dia katakan kepada sang imam, sempat dialog, "Wahai imam, tolong sampaikan pesan kepada ahli keluarga saya. Tolong doakan saya. Tolong bersedekah atas nama saya. Tolong berbuat baik yang diniatkan untuk saya. Karena penghuni barzakh bergembira dengan kiriman-kiriman mereka yang dari dunia. Apakah itu sebabnya anda tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh teman-teman anda?" Ya. Kemudian diceritakanlah tempat tinggalnya di sini, alamatnya ini dan seterusnya. Kemudian sang imam pun terbangun. Setelah terbangun solat subuh, kemudian dicarilah alamat yang disebutkan tadi. Setelah itu Bapak Ibu, sampailah ke rumah yang dituju. Sampai di sana ketok pintu, masuk. Kemudian dia ceritakan mimpinya. Ahli keluarga itu menangis.
Wahai imam, dulu kami berangkat haji. Di tengah perjalanan anak bujang kami itu meninggal. Jatuh sakit meninggal. Kami kuburkan, pulang dari haji kami tak ingat lagi. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan, tak sempat lagi ke sana. Sekian lama mereka tak ingat lagi mendoakan anaknya itu. Ternyata anaknya tersebut masuk ke dalam mimpi sang imam. Mulai hari ini wahai imam, kami akan terus mendoakan anak kami itu. Kami terus akan mengirimkan Fatihah. Kami terus akan berbuat baik untuk dia. Ini sedikit uang, maka silakan Pak Imam ambil dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah selesai dialog, diberikanlah sedikit uang, kemudian sang imam pun pulang dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Minggu berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa, sebelum masuk masjid, beliau ziarah. Qadarullah, Allah takdirkan sang imam ini tertidur kembali. Begitu cerita yang disebutkan oleh Abu Layth Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Lalu kemudian dia bertemu lagi dengan penghuni-penghuni barzah, tentu dalam mimpi tentunya, dan berjumpa lagi dengan anak muda tadi. Di situ dia ceritakan, terima kasih wahai imam, engkau telah sampaikan pesan saya. Apa maknanya Bapak Ibu? Mereka yang di barzah sana sangat menanti doa dari saudaranya di dunia. Mereka sangat menanti, merindukan amal-amal yang diniatkan untuk mereka. Ada amalan yang bisa kita niatkan untuk mereka dan ada yang tidak. Kalau solat tak bisa Pak. Solat usolli fardhu maghrib niat untuk dia, itu tak bisa. Puasa tak bisa. Tapi kalau haji bisa. Haji badal namanya. Kalau umroh bisa, dan itu di zaman Nabi pernah terjadi. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, ibuku meninggal. Lau takallamat la tasaddaqat, kalau dia berbicara dia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah untuknya? Fasadaqtalaha, silakan kau bersedekah. Berarti ini dibenarkan oleh Nabi, bukan perkara terlarang. Satu kali sahabat lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku belum haji. Apakah aku boleh haji atas nama dia? Maka kata Rasulullah, fahuji anha, silakan engkau haji untuknya, tapi dengan syarat mesti sudah pernah haji. Itu syaratnya. Atau mesti sudah pernah umroh. Kalau belum pernah haji dan umroh, maka hajikan diri sendiri dulu. Sebab haji itu wajibnya cuma sekali dalam seumur hidup. Nah setelah itu hukumnya menjadi sunat muakkad. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amal-amalan semacam itu kita niatkan kepada mereka. Jadi tidak memang semua amal, ada amal-amal tertentu yang bisa kita niatkan untuk orang tua kita, saudara-saudari kita, suami atau istri kita yang telah mendahului. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya bisa orang yang hidup dengan orang sudah meninggal bertemu di alam mimpi. Nah, kalau memang bisa Ustaz, tidur seperti apa yang kita lakukan? Apakah tidur dalam keadaan berwudu atau tidur dalam keadaan tidak berwudu atau macam mana? Maka dalam buku ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dulu pernah beli, nanti tengok di halaman 126, pertemuan roh orang hidup dan meninggal di alam mimpi serta amalannya. Jadi sebelum tidur melakukan beberapa amalan. Kalau kisahnya di sini banyak sekali, kisah-kisah yang saya tulis. Dalilnya juga lengkap, Al-Quran dan juga dalil hadis. Nah, amalan yang dapat kita lakukan sebelum tidur, yang pertama berwudu dan membaca doa yang tadi. Di sini ada doanya dari Bara' bin Azib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita mabja'aka", apabila engkau hendak ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaklah kau berwudu seperti wudu akan solat. Summa taji ala shikkikal aiman, tidurlah menghadap kanan. Summa qul, kemudian ucapkanlah. Ini 5 yang saya sebut tadi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Ini satu yang dapat kita baca sebelum tidur. Keutamaan pertama untuk kesucian kita
keutamaan yang kedua, andai malam itu Allah takdirkan kita tidak lagi bangun, maka kita sudah menjaga diri kita dari ketidaksucian. Dan andai juga diambil pada malam itu, tertulislah kita sebagai orang yang fitrah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti hadis ini tak dapat diragukan. Yang kedua, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua waladdallin, amin. Kemudian bacakan ayat yang kedua surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mendapati keterangan ini Bapak Ibu dalam satu kitab. Hasan Al-Basri mengamalkan ini. Sebelum tidur baca salat 2 rakaat, baca ayat ini Alhaakumut Takatsur dan Al-Ikhlas. Salatnya, niatnya tidak disebutkan oleh para ulama, tapi niat salat sunat. Nah, salat sunat, salat taubat. Jadi salat taubat niatnya. Jadi dua yang kita dapat di situ, niatnya salat taubat karena sebelum tidur kita sudah bertobat. Yang kedua, ini dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Nah, dia meminta di dalam salat itu untuk dimudahkan urusannya. Jadi pasang niatnya itu pasang niat salat taubat. Nah, sebenarnya boleh salat mutlak Bapak Ibu. Nah, salat mutlak, karena mutlak itu kan umum dia sifatnya. Nah, tapi kalau salat taubat dia lebih khusus. Kita mendapatkan fadilah taubatnya, kemudian kita pun sedang mengikuti amalan tersebut. Nah, ini dilakukan dahulu oleh Hasan Al-Basri dan beliau mendapati apa yang beliau inginkan. Oke, baik, berikutnya membaca 3 kul. Ini sudah familiar ya, baca 3 kul. Yang keempat ini enggak familiar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34. Saya ulang lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? 33 kali. Bertahmid, alhamdulillah, 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 33 kali. Bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil pegang tasbih aja, sambil kan baring. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 44 kali. 34 kali. Ya, 34 kali. 34, bukan 33 Pak, 34. Berarti pas jumlahnya 100. Nah, kita bacakan teksnya. Kata Rasulullah, awaituma ila firashikuma, ketika kalian berdua, maksudnya kepada Ali dan Fatimah, ketika hendak tidur, maka bertasbihlah fasabbaha salasan wa salasina, 33 kali. Wahmada, dan bertahmid salasan wa salasina, 33 kali. Wa kabbara, dan bertakbir arba'an wa salasina, 34. Fahuwa khairun lakuma, maka itu sangat baik bagimu dari apa yang engkau minta kepadaku. Karena Fatimah kala itu minta pembantu, Rasul tak kasih pembantu. Kata Rasulullah, aku kasih engkau amalan, kalau engkau lakukan amalan ini lebih baik daripada apa yang engkau minta ini. Dan itu dibaca sebelum tidur. Jadi jumlahnya genap 100. 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Yang terakhir tidur menghadap kanan dan tidak tertelungkup.
Ini amalannya. Insya Allah kalau ini sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu. Saat mau tidur saja. Kalau sudah tidur nanti kemana kaki kita, itu bukan lagi urusan kita. Sebab kita sedang mati, tidak sadarkan diri. Tak kemana-mana badannya setelah itu, tangannya tak kemana-mana, begini kadang tangannya. Kok begitu tangannya Pak? Menengok KPU tiap hari. 5 kali mantaunya, karena per 2 jam update dia. Jam 7 update, jam 9 update, jam 9 update, jam 11 update, jam 1, jam 3, jam 5. Kok Ustaz tahu? Saya mantau juga soalnya. Lagi ini tidurnya begini. Awalnya tidurnya bagus, tidurnya begini, tidurnya sambil pegang tasbih. Dia tengok sama istrinya, lain tidurnya abang sekarang nih. Ke atas tangannya dah, nampaknya kena mikir KPU. Inilah amalnya Bapak Ibu. Maka amal-amal ini insyaallah kita rutinkan, maka Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini yang memegang arwah kita dan yang mengendalikan perkara gaib, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan kita itu. Nah, Hasan Al-Basri tadi tak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, maka itu kita rutinkan, insyaallah taala setiap segala sesuatu yang kita minta pasti Allah akan kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita istiqomah yang membahasnya judul per judul dari satu buku ke buku yang lain. Karena mohon maaf, yang rutin membahas per judul itu di pengajian saya hanya di sini. Jadi yang detail satu persatu. Kalau yang lain lompat-lompat dia tanya, ada mana Pak tuh. Sekali sebulan cuma Ustaz ya. Jangankan materi yang baru, materi kemarin aja yang 2 hari itu udah lupa, apalagi bulan kemarin katanya. Nah, jadi kita memang ibaratnya seperti tangga melangkah satu persatu. Jadi tidak ada satu pun yang kita lewati pembahasan barzakh kecuali sudah kita bahas. Nah, di akhir bab buku ini mungkin nanti 2 kali pertemuan sebelum puasa kita akan tuntaskan buku kehidupan di alam barzakh, yaitu tentang amalan-amalan penyelamat. Pemungkasnya, Pak. Karena selama ini kita sebutkan tadi ada orang yang mendapatkan azab, kalau mendapatkan nikmat selesai. Mereka hidupnya tenang, hidupnya aman, sejahtera di sana. Nah, ada orang yang mungkin tak selamat dari itu. Maka Nabi SAW memberikan amalan-amalan untuk umatnya agar terhindar dari kesulitan-kesulitan alam kubur. Ada 9 amalan di sana yang kita tulis. Apa saja yang 9 itu, Ustaz? Apa yang 9 itu, Bu? Tunggu minggu depan. Jadi kalau tak dapat nanti, inilah bab yang penting ini. Amalan-amalan penyelamat di alam barzakh. Ada 9. Ini bukan berdasarkan susunan saya, tidak. Ini berdasarkan hadis Nabi yang saya susun. Saya cari hadis-hadis Nabi, apa saja sih yang bisa menyelamatkan kita? 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya dapati di sini 9. Apakah bisa mungkin lebih daripada itu, Ustaz? Bisa jadi. Karena ilmu kita ini terbatas. Nah, yang jelas 9 ini berdasarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada yang bertanya, tafadhal, silakan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin bertanya, kalau saya sedang tidur, roh saya berjumpa dengan roh orang sudah meninggal, katakan orang tua saya. Baik. Apakah kondisi orang tua saya saat itu menggambarkan kondisi beliau yang ada di sana? Baik. 1. Kemudian yang kedua, kalau saya rindu kepada orang tua saya, apa amalan yang bisa saya lakukan? Baik. Yang bisa saya bermimpi, kemudian bisa melihat orang tua saya. Itu aja Ustaz. Baik. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang tua kita di alam mimpi, apakah itu menggambarkan keadaan mereka yang sesungguhnya? Kalau pastinya tentu tidak pasti, Pak. Tapi para ulama berusaha untuk menjelaskan.
Ada kitabnya Tafsir Mimpi. Itu ada 2 kitab tafsir mimpi yang populer. Satu lagi namanya Ibnu Sirin. Itu tipis bukunya, 1000 halaman. Tafsir mimpi. Tak terbaca memang, Pak. Nah, di situ Arab Undul lagi. Kayak enggak ada terjemahannya, kayak belum kayak sepertinya. Nah, jadi para ulama itu berusaha untuk menafsirkan mimpi tadi. Jadi kalau dibawa ke tempat yang hijau, tempat yang indah, kemudian ditunjukkan ini dan itu, maka katanya mereka dalam keadaan berbahagia di sana. Karena memang alam kubur sebutkan raudhatan min riyadil jannah. Macam-macam mimpi orang ni Bapak Ibu. Ada pernah jemaah cerita ke saya, Ustaz, kemarin saya mimpi dengan ayah saya, sudah lama betul tak mimpi. Kemudian dia katakan, nak, ini kepada anak gadisnya, pakailah jilbab, nak. Karena anaknya ini beberapa kali tidak pakai jilbab. Dia cerita ke saya waktu pengajian di Masjid Al-Falah. Nah, saya memang waktu itu Ustaz sering tidak pakai jilbab karena mungkin labil, masih muda gitu. Masuklah ayah semimpi itu. Kalau engkau pakai jilbab, anak, maka nanti ke tempatmu seperti itu. Ditunjukkanlah. Karena mimpi orang beriman itu juz'un min nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. 1 dari 40 tanda kenabian. Artinya ini adalah mimpinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beramal sebelum tidur. Bukan sebaliknya, bukan dalam keadaan bermaksiat dan seterusnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, keadaan mereka yang di sana. Ada pernah mimpi diceritakan, saya sudah lama betul tidak mendoakan ayah saya itu. Lama betul. Sampailah suatu ketika masuk dalam mimpi saya. Mimpi saya ini disebutkan, nak, tolong doakan. Tolong doakan saya. Masuk terus dia. Sampai saya doakan, maka habis itu tidak ada lagi. Ini mimpi. Jadi mimpi Bapak Ibu, apabila mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka mimpi itu boleh dipegang. Ada satu kitab, judulnya Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam. Penulisnya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Di muqaddimahnya itu ditulis, Aqidatul Awam itu ditulis hasil dari mimpi yang dibacakan oleh Nabi. Coba tengok nanti terjemahnya, ada muqaddimah di situ. Itu dipelajari di seluruh dunia. Pondok antum ada Aqidatul Awam? Oh enggak. Karena sudah tinggi mungkin kitabnya dari purba baru. Kalau buku-buku orang-orang belajar akidah pasti itu akidahnya. Jadi didiktekanlah oleh Nabi itu 72 bait syair dan ditulis hafal setelah itu dan diajarkan di seluruh pesantren, sebagian besar pesantren, kecuali pesantren sebelah. Bagi dia itu tak benar. Tapi di banyak pesantren diajarkan. Nah, misalnya Bapak Ibu bermimpi, mimpinya nak banyaklah bersedekah, nah banyaklah membaca Al-Quran, maka mimpi seperti itu boleh dipegang. Tapi kalau mimpinya nak kalau nanti ke masjid masuk bawa sandal yang buruk, pulang bawa sandal yang bagus, itu enggak benar itu, karena bertentang dengan syariat. Nah, para ulama berusaha menafsirkan mimpi ini itu sebagai salah satu isyarat menjelaskan keadaan mereka di sana. Ada yang keadaannya tenang, bahagia di tempat yang indah, ada yang tidak. Maka kata para ulama, kita senantiasa mendoakan mereka. Sampai di sana, Pak. Nah, kalau mau tengok lagi Bapak Ibu cerita tentang mimpi itu, ada satu buku judulnya Roh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu banyak sekali menceritakan tentang pertemuan orang yang hidup dan pertemuan orang yang meninggal di dalam mimpi, menjelaskan keadaan mereka di sana. Dan dulu pernah saya ceritakan juga di sini Rabi'atul Al-Adawiyah. Nah, dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan. Itu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan ayah saya, Ustaz? Saya pernah dengar ceramah Profesor Dr. K. Hadi Said Al-Munawwar Sirat, yaitu mantan Menteri Agama. Waktu itu sedang kuliah S3 di Saudi Arabia, mencari satu hadis tak dapat, dibuka lah sekian banyak kitab hadis tak dapat. Kemudian beliau tanya kepada gurunya Syekh Yasin Al-Padani dari Padang. Kata Syekh Yasin,
Kata apa Munawar ini, Syekh, saya sudah mencari satu hadis ini tapi tak dapat, tak jumpa. Baik, nanti malam saya minta ke Nabi, besok kau datang sini. Dilakukanlah amalan. Bagaimana cara dia berjumpa dengan Nabi? Berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa dan seterusnya. Amalan-amalan itu dia lakukan pada malam itu disebutkan oleh Nabi. Kata Rasul dalam mimpi itu, hadis itu dalam kitab ini. Maka besok sampaikan kepada orang tersebut. Besok paginya datang lagi Bapak Said Akil Sirot ini. Kata saya, Kil, kata dia. Karena panggilnya Akil. Tengok dalam kitab itu, berada di sini. Ketika dibuka, persis dapat Bapak Ibu. Dapat. Nah, ini artinya apa? Orang-orang yang alim, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Nabi, maka dia bisa bertemu dengan Nabi. Begitu sebaliknya. Karena memang hadis itu kan tak mungkin menjelaskan satu persatu. Karena Rasulullah SAW tidak bisa diserupai oleh setan. Nah, itu satu penjelasan dari Said Akil Al-Munawwar. Pernah lagi Habib Umar Al-Hafiz, ulama Yaman, dia menceritakan, kalau Anda mau bertemu dengan Nabi, maka sebutlah terus namanya. Sebut terus namanya. Berselawat kepada beliau. Maka kata para ulama, begitupun kalau Anda ingin bertemu dengan orang tua Anda, maka doakan, kemudian sebut namanya, dan yang terakhir tentu minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan ayah saya. Nah, sekali tak bisa, dua kali tak bisa. Seperti dilakukan oleh Hasan Al-Basri tadi. Sekali belum dapat, dua kali belum dapat. Akhirnya sampai sekian kali Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan untuknya. Itu, Pak. Ya. Nah, apa amalan sebelum tidur yang kita sebutkan tadi? Baca doa Allahumma aslamtu wajhi ilaika, kemudian tasbih, takbir, tahmid, salat 2 rakaat, tidur sesuai sunnah dalam keadaan berwudu. Kalau mau baca lagi, baca tabarok. Setelah itu minta khusus kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan orang tua saya, beri jalan. Nah, amalan inilah yang dibuat oleh para ulama. Mungkin itu, Pak. Wallahu alam bissawab. Baik, ibu-ibu ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaman dulu ada pengajian Ustaz Baik. mengatakan bahwa di bulan Ramadan arwah-arwah yang ada dalam kubur, yang mereka disiksa di kubur, bulan Ramadan dihentikan siksanya selama bulan Ramadan. Dan mulai bulan Ramadan katanya arwah itu dikeluarkan dari kubur dan dia menengok keluarga-keluarga yang berziarah ke kubur, siapa anak cucunya, menantunya yang datang. Apa benar Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi benar, yang kedua tidak benar. Yang pertama itu disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Kubur. Inna azabal mauta, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa teksnya. Ada di buku kita tuh ada. Ya. Sebentar, Pak. Biar kita bacakan karena di live. Nah, sesungguhnya Allah, belum dapat saya. Ini dia nih. Oke, baik. Anna azabal qabri, sesungguhnya azab kubur, yurfa'u anil mauta, diangkat dari orang yang sudah meninggal. Fi syahri ramadana, di bulan Ramadan. Wa kadzalika fitnatul qabri, begitu juga dengan fitnah kubur, kesulitan alam kubur. Turfa'u, diangkat. Amman mata, bagi orang yang meninggal, yaumal jumu'ati au lailatil jumu'ah, pada hari Jumat dan malam Jumat.
Nah, hari Jumat, malam Jumat juga diangkat. Nah, yang kedua ini di hari Jumat dan malam Jumat dijelaskan dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah, "Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, meninggal pada hari Jumat, au lailatul jum'ah, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu min adzabil qabri, melainkan tercegah dari azab kubur." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Karena hadis yang pertama tadi itu didoifkan oleh para ulama. Didoifkan oleh para ulama. Nah, kemudian dikuatkan, disyahidkan oleh hadis yang lain. Karena hadis itu begitu dia. Ucapan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, dikuatkan oleh hadis yang lain. Nah, sehingga Syekh Yusuf Al-Qardawi semasa hidup pernah membahas hadis ini, diangkat ketika di bulan suci Ramadan. Mengapa diangkat? Lihurmati, karena menghormati bulan suci Ramadan dan hari Jumat. Ini keterangan para ulama. Nah, kalau yang pulang ke rumah itu tidak saya dapati dalilnya sampai hari ini. Karena logika pun tak bisa terima. Kalau dia pindah rumah macam mana? Kalau pindah KK dia, pindah DPT, pindah pemilihan kan repot juga. KPU aja bingung mendatanya, apalagi yang roh itu. Jadi logika saja tak bisa menerima. Jadi begitu penjelasan yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang amalan-amalan penyelamat di alam barzah. Insyaallah taala. Maka oleh karena itu kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khati wa saqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.